Fadlan, Fajran, Fajrin, Fajrin, Febri, Wijratullah, Ilham Adila, Ilham Arifin, Kenzo, Oke, pada hari ini kita akan mempelajari, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu bisnis. Ingat nggak? Ya, kira-kira apa sih itu bisnis? Pak, Apa Tong? bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa. Oke, cakep ya. Ini tujuan bisnis itu adalah menjual satu produk atau barang atau jasa, atau biasa juga disebut sebagai untuk mendapatkan laba ya. Laba itu dibagi menjadi dua, apa? Laba besi dan laba kotor tuh ya kira-kira. Nah, laba ini menjadi suatu tujuan dari semua orang yang ingin berusaha. Jadi kalau laba bersih itu adalah suatu keuntungan atau yang belum dibagi dengan modal, itu laba kotor. Kalau laba bersih itulah keuntungan yang sudah dibagi dengan modal, gitu kira-kira ya. Oke, pada pelajaran pertama kita ini kita akan belajar tentang peluang usaha, gitu ya. Mungkin peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan juga usaha. Peluang berarti kesempatan, usaha berarti upaya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi peluang usaha itu adalah merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, peluang usaha saat ini gitu ya, ada beberapa faktor penentu yang ada dua faktor. Yang pertama itu bersifat internal dan juga bersifat eksternal. Nanti kita akan bahas dan kita akan kupas ya sedetail mungkin. Bagaimana cara menemukan peluang usaha yang tepat? Tadi tuh kita harus bisa menemukan tuh 5 inti tadi. Yang pertama tadi apa? Memiliki nilai. Yang kedua, oke. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, oke, kita bahas satu nih. Kenapa 5 hal ini bisa menentukan kita menemukan peluang usaha yang tepat? Yang pertama tadi apa, Aldi? Tadi apa yang pertama, Di? Ya, tulis, kamu nulis dong. Itu benar-benar agak nggak. Ilham, coba Ilham Adillah. Mana Ilham Adillah? Tong, apa yang pertama tadi, Tong? Nilai jual. Tuh ya. Kalau kita mau buat usaha itu kita harus punya yang pertama nilai jual. Tidak ada nilai jual, buat apa kita punya usaha? Contoh, kita mau buka bengkel dalam rumah, nggak kelihatan orang, nyumpet-nyumpet, ada nilai jualnya? Tidak. Untuk apa buat bengkel tersebut? Meskipun itu inovasi katanya Pak, ini hidden gem misalnya Pak, hidden, nah sulit ya. Apalagi kita baru perintis, jadi kalau udah lama mungkin bisa, kalau masih baru kayak sulit ya. Kita harus punya namanya nilai jual, ada feedback, ada keuntungan yang kita dapat. Jangan kita buka bengkel bayar seikhlasnya, yang ada kalian rugi, gitu ya. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi bahan baku. Meskipun katanya bengkel itu jasa ya, kemampuan, tapi kan kalian tetap harus beli alat, harus bayar listrik segala macam gitu kan ya. Makan, ngopi, bla bla bla, banyak lah ya. Bahkan gaji karyawan segala macam. Itu kita harus punya namanya nilai jual. Yang kedua apa? Ilham, ini ya, Ilham satu lagi. Bukan hanya ambisi semata dan bersifat nyata. Ya, usaha itu bukan hanya ambisi semata, tapi sifatnya nyata. Nah, apa nih? Bukan ambisi semata, bukan cuma ego. Misal, si Riko buka bengkel karena wah, gue mau nggak mau kesaingan sama si Riko. Udah gue buka bengkel lagi. Tapi tanpa adanya perhitungan yang tepat, tanpa memikirkan 3 hal ini, mengamati, mencatat, dan menghitung keuntungan layakannya. Itu bisa jadi perusahaan tersebut kalian hanya menghabiskan modal dan akhirnya rugi, gitu ya. Terus yang ketiga apa Tong?
Oke, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Jangan sampai kalian bikin usaha musiman. Usaha musiman itu apa? Usaha yang hanya berjalan sebentar. Kalaupun mau buat usaha tersebut, ya kan harus berpikir secara logika agar bisa panjang. Karena kalian itu berusaha bukan buat usaha, buat bisnis itu bukan cuma untuk sehari dua hari, tapi jangka panjangnya seperti apa? Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus ada kedepannya seperti apa? Ada planning ya. Planning ke depan seperti apa? Yang keempat, ya Jid. Tuh ya, peluang usaha yang potensial itu tidak menghabiskan modal terlalu besar. Apalagi? Ya, dan tidak terlalu besar investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah uang yang kita keluarkan untuk menghasilkan keuntungan dari hal tersebut. Tidak terlalu besar. Sekiranya yang kita mampu saja. Jangan sampai kita buka-buka usaha, apalagi yang baru itu ya. Kita menghabiskan modal yang besar tanpa ada namanya pemanasan atau demonstrasi dulu terlebih dahulu. Namanya orang hidup itu ya harus ada namanya rugi, gagal itu hal yang wajar, tapi jangan sampai rugi gagalnya terlalu gitu kira-kira ya. Terus yang kelima apa, Pak Jalan? Bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Tuh ya, bisa harus dilakukan analisis. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha mana yang dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang dihadapi. Jadi kita harus tahu ya, resikonya kira-kira apa? Kira-kira dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan orang usaha dalam mengelola usaha. Nih, tulis ya. 1. Faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Udah. A. Faktor manusia. B. Keuangan. Yang kedua, faktor penyebab kegagalan wirausaha. Udah? Strip ya, strip tidak kompeten. Tidak kompeten. Dalam manajerial. Kurang berpengalaman. Tidak bisa mengelola keuangan. Terus, ya. Lokasi yang kurang mendukung
dan lain-lain. Kerjakan dengan teman sebangku kalian, kemudian diskusikan. Oke? Ya, gitu dah kira-kira. Yang belakang, yang depan, nomor 1. Satu orang aja nggak apa-apa nulis. Satu orang nulis nggak apa-apa. Berdua nggak boleh, serah dah, bebas dah. 1 ya. Dah. Temukan peluang usaha yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Yang kedua, lakukan langkah-langkah. Nomor 2 ya, lakukan langkah-langkah mengamati, mencatat, dan menghitung. Dah. Nomor 3. Temukan tantangan dan resiko kegagalan serta potensi usaha tersebut. Titik. Selanjutnya ada sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha itu dibagi menjadi 2 nih. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama ada namanya analisis SWOT, ya, merupakan analisis yang mengetahui faktor internal, kemudian dan juga faktor eksternal. SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga analisis SWOT digunakan untuk mengetahui. SWOT itu singkatan ya, dari strength, kemudian awareness, opportunity, dan threat, untuk mengetahui nih faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu ini nih, SW, ini internal nih, SW itu strength dan weakness atau ya. Kemudian faktor ini faktor internal nih. Faktor eksternalnya itu yang OT, opportunity dan threat. Kayak kita bahas satu-satu. Apa itu strength? Bahasa Inggris ini, bahasa Inggris ya, kekuatan ya. Kekuatan, strength itu adalah kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contoh, memiliki produk yang berkualitas, yang sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja dan SDM yang kompeten dan loyal. Apa SDM? Nah ya, SDM itu adalah singkatan dari sumber daya manusia. Terus yang kedua ada namanya weakness ya, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kinerja. Contoh, karyawan yang kurang berpengalaman. Ini adalah faktor-faktor
internal yang ada pada perusahaan tersebut atau yang pada diri kita, perusahaan kita. Terus OT, opportunity, peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Ini dia ada di luar nih, eksternal, faktor eksternal. Yang terakhir ada D, namanya threat, ancaman, gangguan dan hambatan. Ancaman itu ancaman, gangguan, hambatan itu contohnya adalah rival, kemudian tempat bekerja gitu, itu ancaman ya. Gangguan dan hambatan tersebut bisa mengaruhi semua hal yang terjadi. Disingkat jadi SWOT atau strength, weakness, opportunity, and threat gitu ya. Kekuatan, apa weakness? Kekuatan, kelemahan. Opportunity, peluang, dan juga terakhir adalah ancaman atau gangguan dan hambatan, kira-kira gitu ya. Udah. Terus lanjut, next, nomor 2-nya. Tadi yang pertama ya. Maaf, yang tadi itu analisis SWOT 1, sekarang nomor 2. Nomor 2-nya analisis 5W1H. Lima W plus 1H gitu, ketahuan ya? Ini mah semua pelajaran lah ya. What? WHAT, what? Koma, where, WHERE, where gitu, where, koma, when, 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 why, WHY, who, WHO, dan how, HOE. Nah, selain analisis SWOT, kita juga melakukan analisis 5W1H. W yang pertama adalah what, produk apa gitu ya, apa produknya. Kalau kita mau analisis itu, kita kira mau buka produk apa gitu ya. Where, di mana lokasinya? Apakah di sekitar rumah kita atau di tempat yang kita tuju bagus dan pengalaman kita gitu ya. When, kapan dimulai? Mau kapan mulainya? Apakah mau wacana saja dari mulai-mulai? Nggak akan jadi. Rencana tanpa aksi, 0. Aksi tanpa rencana, 0. Mungkin bekerja tapi habis bakal jadi 0. Jadi kalau ada aksi harus ada juga rencana. Jangan sampai rencana aja nggak ada aksi. Ada aksi dulu tapi nggak ada rencana. Udah katanya terjun aja dulu, emang Tokopedia gitu kan ya. Kalau dia nggak ada modal, kalau kita buku usaha kita harus ada modal. Kalau nggak ada modal, waduh, habis. Yang ada nama kita jelek aja. Terus why? Kenapa pilih produk ini? Why? Kenapa gitu kan? Yang kelima, who? Siapa? Siapa orang yang akan terlibat dalamnya? Apakah mau sendirian, mau berdua, melibatkan keluarga, melibatkan teman, atau melibatkan pasangan? Kalau bisa, usaha itu jangan sama pasangan, apalagi pacar. Waduh, jangan. Nanti kalau misalnya bangkrut, gugur semua. Bangkrut pasangannya, bangkrut pacarannya. Misalnya putus, gugur semua. Lebih baik sama saudara. Sama saudara kata berantem gitu jauh-jauh. Saatnya yang berulang dimulai. Nah, how? Bagaimana? Bagaimana kalian menjalankan usaha ini? Apakah mau online, mau offline, mau dijalankan jam berapa gitu ya? How gitu? Bagaimana? Mau di usaha ini mau kalian ada karyawan atau tidak ada karyawan gitu? Itu how gitu ya. Silakan dikerjakan tadi tugasnya tuh ya, yang tadi. Nih, tugasnya gini tong tadi ya, tadi kan ya. Kalian cukup pilih satu aja. Contoh usaha di bidang otomotif, ya. Terus kalian menganalisis faktor internal, eksternal, dan keuntungan. Resiko catat di buku masing-masing gitu ya. Ada kan tadi ya? Itu yang apa tadi tuh? Ada mengamati udah ada, mencatat udah ada, terus menghitung juga sudah ada. Oke, silakan dikerjakan dengan teman sebangku kalian. Nanti ada perwakilan yang maju untuk presentasi.
Dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Silakan yang ini maju ke depan. Ada yang selesai? Udah ada? Udah selesai. Bapak Majin, maju, jelasin. Usaha apa? Yang lain diinin. Berdua dong, mas sendiri. Minimal kalau nggak baca nemenin tuh gitu. Ayo. Kira-kira usaha apa, Jajin? Usahanya menjual spare part motor. Oke, sepatu motor. Potensi usahanya, potensinya. Usahanya tempatnya bagus dan bersih. Terus, Mencatat spare part yang ada pada di toko. nah itu namanya masuk kategori mencatat ya. Mengamatinya mana mengamatinya? Mengamatinya jauh dari tempat tinggal. Oh, jauh dari tempat tinggal gitu ya. Jauh dari tempat tinggal maksudnya apa tuh? Tidak ada pesaing kali. Ya, tidak ada saingannya. Ya, tidak ada persaingannya gitu ya. Jauh dari ini kali tempat persaingan, tempat lain. Terus lanjut. Tantangannya tidak ada yang beli atau sepi karena terlalu mahal. Cara memperbaikinya membuat spanduk di pinggir jalan supaya di sini ada yang menjual dan tempat kosong. Ya, supaya orang tahu, lebih tahu gitu ya. Nah, kira-kira dari usaha Fajar Fajrin, potensi yang paling besar apa kira-kira? Bisa laku ya. Kekuatannya apa? Mungkin dia punya hal yang unik. Misal di sini tuh jarang jual spare part gitu ya. Kalaupun ada jauh. Lokasi silakan duduk nggak apa. Terus di mencatatnya nih, kira-kira kalau dicatat ya penghasilan dari jualan spare part itu bisa rugi nggak? Ruginya di mana? Dari mana ruginya? Barang menjadi lebih murah. Ah, nggak begitu. Ruginya. Misal, kalian dagang makanan, ruginya basi. Itu rugi namanya itu ya. Barangnya tidak terbuang. Karatan, kena air gitu ya kira-kira. Atau tidak dikelola dengan baik, itu. Tapi kalau spare part itu biasa gini. Nih ya, orang jualan toko spare part, biasanya kemungkinan ruginya kecil. Paling ruginya itu kalau tempatnya nyewa. Kalau dia kan tadi katanya rumah sendiri ya, jauh dari orang lain ya, rumah sendiri ya. Nah itu kemungkinan ruginya kecil. Paling kalau ada banjir, kena air, rendam baru rugi. Itu minim kemungkinan, minim rugi. Benar ya. Paling dia ruginya apa? Kalau dia punya karyawan itu rugi, bisa rugi. Kalau misalnya dagangan kurang laku. Tapi kalau misalnya dia nggak punya karyawan, tempatnya kecil dan di rumah sendiri gitu ya. Nah itu bisa. Apalagi dia sambil memanfaatkannya kalau jualan ini ya, jualan spare part itu paling enak. Dia jual online juga. Wah itu lumayan, potensial sekali. Terus yang ke resikonya tadi ya. Resikonya ya, kononnya resiko itu semua bisa. Lanjut, siapa lagi yang mau maju? Nyoba. Gas nih, tong. Tambah ban. Ayo maju. Terus ini adalah tugas individual nih. Nanti dikumpulin. Tugasnya nih. Nomor 1. Ini buat nanti dikumpulin tugas ya. Buat tugas rumah. Bahasa tugas rumah ya. Tugas rumahnya tuliskan ya faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan dalam berwirausaha. Kesimpulan pelajaran peluang usaha adalah bahwa peluang usaha adalah kesempatan untuk mengembangkan ide dan inovasi yang memiliki nilai komersil untuk meraih Nah, jadi peluang usaha itu tujuannya untuk meraih keuntungan semua itu. Usaha manusia hidup gitu ya. Yang pertama untuk melakukan bersosialisasi karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, untuk bersosialisasi manusia itu membutuhkan uang.
Uang dapat dari mana? Ya itu tadi dari usaha, entah itu dia bekerja atau membuat usaha baru. Nah, peluang usaha ini maksudnya adalah kesempatan untuk mengembangkan ide dan inovasi. Mata pelajaran ini mengajarkan pentingnya analisis pasar untuk menemukan peluang yang tepat, menggali potensi diri, menggali wal Oke, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.